Pernahkah Bapak atau Ibu mengunyah sesuatu selama 1 menit saja, lalu bisa tidur nyenyak sepanjang malam, tanpa harus bangun untuk ke kamar mandi, walau sekalipun? Kedengarannya memang sulit dipercaya, ya. Terutama kalau selama bertahun-tahun Bapak Ibu terbiasa terjaga di tengah malam, jam 2, lalu jam 4, berjalan pelan-pelan di lantai yang dingin, hanya untuk beberapa tetes buang air kecil. Dan ketika matahari terbit, tubuh terasa berat, kepala seperti diselimuti kabut. Bahkan secangkir teh hangat pun tak lagi bisa membangkitkan semangat seperti dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, jika pengalaman ini terasa akrab, ketahuilah, Bapak Ibu tidak sendiri. Di seluruh penjuru Indonesia, begitu banyak lansia yang mengalami hal serupa setiap malam. Tapi ada secercah harapan. Ada cara alami untuk membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, dan itu berawal dari satu rempah sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu saat ini. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengunyah rempah ini selama 1 menit saja bisa membantu memperkuat kandung kemih, menenangkan saraf, dan membuat tidur Bapak Ibu lebih lelap, tanpa obat-obatan, tanpa efek samping, dan tanpa harus mengubah kebiasaan sehari-hari. Jadi, tetaplah bersama saya. Beberapa menit ke depan mungkin bisa membawa ketenangan yang sudah lama Bapak Ibu rindukan di malam hari. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali tahu, Bapak atau Ibu sedang menonton dari daerah mana? Dan jam berapa sekarang di tempat Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, bagi saya, sepotong kecil cerita dari hari Bapak Ibu adalah sesuatu yang sungguh berarti. Dan jika informasi ini terasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya, yang memang khusus saya buat untuk para lansia tercinta. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa tubuh terbangun jam 2 atau 3 pagi, padahal rasanya kandung kemih belum benar-benar penuh? Pikiran ingin tidur, tapi tubuh seperti tak mau diam, seolah-olah memaksa berjalan ke kamar mandi. Ini bukan semata-mata soal usia, Bapak Ibu. Kadang, itu adalah cara tubuh mencoba berbicara kepada kita. Dan jawaban dari keluhan itu, terkadang tidak terletak pada obat kuat atau suplemen mahal. Tapi justru pada sesuatu yang kecil dan sederhana, seperti biji. Ya, biji yang mungkin setiap hari digunakan oleh nenek kita dulu, disebut kelabat atau fenugreek. Di banyak rumah tangga di India dan Asia, kelabat biasa dipakai untuk masakan, sambal, dan ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Tapi yang tak banyak orang tahu, biji ini ternyata juga punya kekuatan lembut yang bisa menenangkan kandung kemih dan membantu kita tidur lebih nyenyak. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mulai kehilangan sedikit kendali dalam menyeimbangkan cairan. Hormon yang seharusnya memberi sinyal ke ginjal untuk istirahat di malam hari, disebut vasopresin, perlahan menurun. Akibatnya, ginjal tetap bekerja, menghasilkan air seni terus-menerus, bahkan saat tubuh sedang berbaring. Disinilah kelabat bisa membantu. Dalam ilmu Ayurveda, kelabat membantu menyeimbangkan elemen kapha yang berhubungan dengan cairan dan rasa berat dalam tubuh. Ia membantu meredakan perut bagian bawah, mengurangi rasa kembung, dan menenangkan peradangan ringan pada lapisan kandung kemih. Penelitian modern juga menemukan bahwa kelabat mengandung senyawa yang membantu menstabilkan gula darah, mengurangi peradangan ringan, dan mendukung keseimbangan hormon. Tapi manfaat ini hanya bisa dirasakan bila dikonsumsi dengan cara yang tepat, bukan sebagai bagian dari makan malam, melainkan sebagai kebiasaan kecil sebelum tidur. Cukup sangrai 1/4 sendok teh biji kelabat di wajan tanpa minyak, selama 1-2 menit. Lalu kunyahlah perlahan selama 1 menit, sekitar 1 jam sebelum tidur. Setelah itu, minumlah 1 atau 2 teguk air hangat. Jangan air dingin, jangan yang manis. Cukup air hangat biasa, untuk membantu kelabat masuk perlahan ke dalam tubuh. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah cara ini aman untuk semua orang? Umumnya, ya. Tapi jika Bapak Ibu punya lambung yang sangat sensitif, sebaiknya dilakukan setelah makan malam,
bukan saat perut kosong. Seperti semua hal alami, coba dulu 3-5 hari. Dengarkan tubuh Bapak Ibu, lalu lanjutkan bila cocok. Izinkan saya bercerita tentang Pak Moanji dari Pune. Beliau berusia 72 tahun, pensiunan pegawai bank, yang selama bertahun-tahun mengalami gangguan tidur. Setiap malam, beliau terbangun 2-3 kali, dan pagi harinya tubuh terasa lemas. Suatu malam, menantunya menyarankan untuk mencoba cara lama, mengunyah biji kelabat, seperti yang dulu dilakukan neneknya. Awalnya Pak Moanji ragu, tapi beliau mencobanya selama 7 malam. Dan di pagi ke-8, beliau tersenyum dan berkata, "Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidur 5 jam tanpa terbangun. Kaki terasa ringan, dan kepala pun tenang." Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin solusi yang selama ini dicari tidak jauh, mungkin sudah diam-diam duduk di kotak bumbu dapur Bapak Ibu, menunggu untuk menjadi bagian dari rutinitas malam yang menenangkan. Kadang-kadang, cukup dengan mengunyah 1 biji kecil selama 1 menit, tubuh kita akhirnya mendapat ketenangan yang sudah lama ia minta. Pernahkah Bapak Ibu merasa kandung kemih seperti penuh di malam hari, padahal setelah maghrib hampir tidak minum apa-apa? Lalu bangun 2 atau 3 kali, melangkah perlahan ke kamar mandi, sambil bertanya, "Kenapa tubuhku tak mau beristirahat dengan tenang?" Tapi seringkali, masalahnya bukan hanya pada kandung kemih. Bisa jadi, yang membuat kita terbangun adalah udara yang terperangkap dalam perut. Ya, gas yang tak terlihat, kembung yang sering kita abaikan di siang hari, bisa menekan kandung kemih di malam hari. Menyebabkan rasa ingin buang air kecil, padahal kandung kemih sebenarnya belum penuh. Nah, ada satu solusi sederhana yang bisa membantu. Biji kecil yang hampir selalu ada di dapur kita, yang dikenal sebagai ajwain atau biji carom. Sejak dulu, para orang tua memakai ajwain untuk meredakan gangguan pencernaan, membersihkan perut, bahkan membantu pernapasan. Tapi yang tak banyak tahu, ajwain juga bisa membantu mengurangi gas dalam perut, yang artinya juga mengurangi tekanan pada kandung kemih. Seiring bertambahnya usia, pencernaan kita melambat. Otot-otot lambung dan usus mulai kurang aktif. Makanan bergerak lebih lambat, dan proses fermentasi lebih sering terjadi. Gas menumpuk, terutama jika kita makan malam terlalu larut atau terlalu berat. Gas ini naik di malam hari dan menekan organ di sekitarnya seperti kandung kemih. Bukan hal yang berbahaya, tapi sungguh membuat tidak nyaman. Dan seringkali, itulah penyebab sesungguhnya kita sering terbangun. Ajwain bekerja dengan cara yang lembut. Ia mengandung senyawa alami bernama timol yang membantu pencernaan tanpa membuat perut kaget. Cukup kunyah 1/4 sendok teh biji ajwain setelah makan malam. Ia membantu melepaskan gas yang terperangkap dan mencegah perut kembung sebelum tidur. Beberapa orang suka menambah sedikit garam hitam atau kala namak agar rasanya lebih enak dan khasiatnya lebih terasa. Setelah mengunyahnya, cukup minum 1 teguk air hangat, lalu duduk tenang sejenak. Itu saja. Tidak perlu pil, tidak perlu bubuk aneh. Hanya kebiasaan kecil yang diam-diam menjaga kenyamanan dan tidur kita. Tapi harap diingat, ajwain punya efek menghangatkan tubuh. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah berlebihan. Bagi Bapak Ibu yang punya MAG atau perut sensitif, cobalah setelah makan dan perhatikan bagaimana reaksi tubuh. Jika cocok, ajwain juga bisa membantu mengurangi nyeri perut, memperbaiki kualitas tidur, bahkan meredakan rasa lelah di pagi hari. Izinkan saya menutup bagian ini dengan satu kisah lagi. Bu Sita G dari Chennai, usianya 70 tahun. Selama bertahun-tahun, beliau selalu terbangun 3 kali setiap malam. Bu Sita sudah mencoba segalanya, mengurangi minum air, tidak makan buah di malam hari, tapi tidurnya tetap sering terputus, dan pagi terasa berat, penuh lesu. Hingga suatu sore, tetangganya menyarankan satu hal sederhana. Mengunyah biji ajwain setelah makan malam, cukup 5 malam saja. Dan ternyata, di hari kelima, beliau hanya terbangun sekali, dan itu pun terasa lebih ringan. Dengan heran ia berkata, "Saya sama sekali tak menyangka,
gas di perut bisa membuat kandung kemih terasa penuh. Sekarang, tidurnya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kadang, tubuh kita tidak meminta obat, hanya meminta pengertian. Tekanan kecil di perut bisa berdampak besar pada tidur kita. Ajwain memang hanya biji kecil, tapi jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi kunci tidur yang lebih damai dan tubuh yang terasa lebih ringan. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa ya, walau saya sudah minum air sedikit, kandung kemih tetap membangunkan saya malam-malam? Sudah tidak minum teh setelah jam 6 sore, tidak makan buah setelah makan malam, tapi tetap saja, tidur terganggu. Tubuh terasa gelisah, kaki dingin, kepala berat di pagi hari. Dan setiap langkah menuju kamar mandi, terasa seperti beban. Bapak Ibu, mungkin masalahnya bukan hanya pada kandung kemih, tapi juga pada irama lembut kerja ginjal kita yang mulai berubah seiring usia. Saat kita menua, ginjal bukan berarti menjadi lemah, tapi menjadi kurang peka terhadap waktu. Dalam tubuh yang muda dan sehat, ada hormon bernama vasopresin yang memberi sinyal ke ginjal untuk mengurangi produksi urin saat malam tiba. Tapi setelah usia 60 tahun, hormon ini tidak lagi bekerja seefisien dulu. Akibatnya, ginjal tetap menyaring air seperti siang hari, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Artinya, kandung kemih cepat penuh, walau kita minum sedikit, dan tidur pun terganggu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu, ada satu biji kecil yang bisa membantu memulihkan keseimbangan ini, jinten, atau yang kita kenal sebagai jeera. Ini bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga sahabat tenang bagi hati, ginjal, dan pencernaan. Baik dalam pengobatan tradisional maupun ilmu modern, jeera dikenal dapat mendukung metabolisme sehat dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika dikonsumsi di waktu yang tepat, jeera bisa membantu meringankan beban kerja ginjal di malam hari. Ia membantu hati mengolah racun sejak siang, sehingga tubuh terasa lebih ringan saat malam tiba. Jeera juga membantu menjaga keseimbangan hormon ringan, sehingga tubuh lebih mampu mengikuti irama alami siang dan malam. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Sederhana sekali. Sangrai setengah sendok teh biji jeera tanpa minyak, tanpa garam. Cukup panaskan perlahan di wajan selama beberapa detik saja. Setelah itu, kunyahlah perlahan sekitar pukul 7:30 atau jam 8 malam, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jika suka, Bapak Ibu juga bisa menambahkan seiris kecil jahe segar. Jahe memberi rasa hangat dan membantu pencernaan. Setelah mengunyah, cukup minum 1 atau 2 teguk air hangat. Tidak perlu lebih. Kebiasaan sederhana ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang cenderung lebih banyak minum air di sore hingga malam hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita lupa minum cukup air di pagi dan siang hari, lalu mengejar asupan cairan setelah matahari terbenam. Jeera atau jinten membantu tubuh mengelola kelebihan cairan ini, sambil memberi kesempatan bagi ginjal untuk beristirahat saat malam tiba. Izinkan saya berbagi kisah Pak Rajesh G. dari Lucknow. Usianya 69 tahun, pensiunan petugas kereta api. Beliau sering terbangun 3 kali setiap malam, meskipun sudah membatasi minum air setelah jam 7 malam. Suatu hari, ia mulai mengunyah jinten setiap malam setelah jalan sore. Dalam 10 hari, frekuensi bangunnya turun menjadi 1 kali saja. Kata-katanya sederhana, saya tidak berharap banyak, tapi sekarang tidur saya lebih dalam, dan pagi terasa seperti baru. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang, solusi bukanlah melakukan lebih banyak, tapi melakukan satu hal kecil, di waktu yang tepat. Sedikit jinten yang dikunyah dengan niat bisa jadi adalah hal yang dibutuhkan ginjal Bapak Ibu agar kembali menemukan iramanya. Dan siapa tahu, tidur pun akan kembali seperti lagu lama yang menenangkan, pelan, lembut, mengiringi malam Bapak Ibu yang damai. Seringkali, perubahan paling kecillah yang membawa kelegaan paling besar, terutama untuk rasa tidak nyaman yang diam-diam kita alami setelah usia 60 tahun. Terbangun di tengah malam, bukan sekali, tapi 2 kali, hanya untuk buang air kecil dalam jumlah sedikit, itu sungguh melelahkan. Bahkan lebih dari fisik, yang terasa terganggu adalah batin kita.
Tidur jadi terputus-putus. Pagi terasa murung, dan seharian tubuh terasa lesu. Tapi bagaimana jika jawabannya justru ada pada bumbu dapur yang setiap hari kita gunakan? Biji ketumbar, bukan hanya untuk memberi rasa pada masakan, tapi juga untuk memberi ketenangan. Dalam pengobatan Ayurveda, ketumbar dikenal memiliki sifat menyejukkan. Biji ketumbar membantu menyeimbangkan unsur pitta, yakni panas dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, panas tubuh bisa meningkat, terutama jika kita makan malam dengan lauk asin, pedas, atau digoreng. Panas ini bisa mengiritasi lapisan kandung kemih dan memicu rasa panas atau dorongan palsu untuk buang air kecil. Disinilah biji ketumbar bekerja, seperti angin sejuk yang menenangkan. Ia membantu menenangkan saluran kemih dan mendukung tubuh untuk mengeluarkan kelebihan cairan di siang hari. Dengan begitu, kandung kemih tetap tenang saat malam, dan ginjal pun tidak harus bekerja keras ketika bapak ibu sedang tidur. Ilmu kedokteran modern pun mendukung hal ini. Biji ketumbar mengandung senyawa alami yang membantu memperlancar buang air kecil dan mengurangi penumpukan cairan di tubuh. Tak hanya itu, ketumbar juga membantu meredakan peradangan ringan di dalam tubuh, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara lembut yang mengembalikan keseimbangan tubuh secara perlahan. Bagi bapak ibu yang sering merasa hangat di perut bagian bawah, bengkak ringan di kaki, atau gelisah setelah matahari terbenam, biji ketumbar bisa menjadi penolong yang setia. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Sederhana saja, dan mudah dijadikan bagian dari rutinitas malam. Sangrai setengah sendok teh biji ketumbar, tanpa minyak. Cukup sangrai kering selama beberapa detik. Setelah itu, kunyahlah perlahan sekitar 30 menit setelah makan malam, bukan tepat sebelum tidur, tapi ketika tubuh mulai bersiap untuk beristirahat. Jika bapak ibu ingin sensasi yang lebih segar di mulut, tambahkan sedikit biji adas. Selain menyegarkan napas, adas juga membantu menenangkan saraf. Terakhir, minumlah beberapa teguk air hangat, cukup untuk membantu semuanya turun perlahan ke dalam tubuh. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Lakshmi Maji, seorang pensiunan guru bahasa Sanskerta dari desa kecil bernama Kimator. Usianya kini 74 tahun. Selama hampir 2 tahun, malam-malamnya tak pernah benar-benar utuh. Ia sering terbangun sekitar pukul 1 dini hari, lalu lagi sekitar pukul setengah 4. Bukan karena sakit. Hanya saja, setelah ke kamar kecil, ia sulit sekali untuk kembali tidur. Hatinya tetap terjaga, pikirannya menggantung. Sampai suatu hari, cucunya yang sedang belajar Ayurveda menyarankan sesuatu yang sederhana, mengunyah biji das setiap malam sebelum tidur, sebagai penenang, layaknya lagu Nina Bobo yang lembut. Hanya dalam waktu seminggu, tidur Ibu Lakshmi berubah. Ia bisa terlelap selama 6 jam penuh, tanpa terbangun, tanpa rasa gelisah, tanpa perlu obat apapun. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Saya tak menyangka, sesuatu yang begitu sederhana dan akrab bisa memberi perubahan sebesar ini. Tubuh saya, rasanya tenang kembali." Sahabat lansia yang saya hormati, tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya sedang meminta irama yang lembut, perhatian yang tulus, dan ketenangan yang hangat. Dan kadang-kadang, ketenangan itu dimulai dari hal kecil, seperti satu butir biji yang dikunyah perlahan di bawah cahaya kuning temaram rumah Anda di malam hari. Biarkan biji kecil itu bekerja dalam diam, dan biarkan malam Anda kembali menjadi seperti yang seharusnya. Tenang, menyembuhkan, dan utuh. Karena, seringkali, bukan kandung kemih yang membangunkan Anda tengah malam, tapi rasa dingin di perut. Sebuah kegelisahan halus yang mengendap di dalam. Anda merasa ingin buang air kecil, namun saat sampai di kamar mandi, hanya setetes 2 tetes yang keluar. Dan 2 jam kemudian, kejadian yang sama berulang lagi. Mata Anda setengah tertutup, langkah terasa berat, tubuh hanya ingin beristirahat. Inilah yang oleh banyak orang tua disebut sebagai rasa ingin palsu, sinyal dari kandung kemih yang muncul padahal isinya belum penuh. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama ia mencuri waktu tidur, melemahkan tubuh di siang hari, dan perlahan-lahan menguras tenaga hidup Anda. Tahukah Anda, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa rasa hangat alami di dalam tubuh? Ya,
kehangatan yang sederhana, ternyata bisa meredakan sinyal-sinyal palsu dari kandung kemih, dan kehangatan ini bisa kita hadirkan dari sesuatu yang mungkin sudah lama ada di dapur kita. Lada hitam. Biji kecil yang selama berabad-abad, bukan hanya dipakai untuk bumbu, tapi juga sebagai penyembuh dalam tradisi keluarga India. Lada hitam membantu memperlancar pencernaan, memperbaiki aliran darah, dan menciptakan kehangatan lembut di dalam perut, kehangatan yang sangat penting, terutama di malam hari. Karena setelah usia 60 tahun, panas alami tubuh kita mulai melemah. Perut menjadi lebih mudah dingin, terutama saat tidur. Dan rasa dingin inilah yang seringkali mengganggu otot kandung kemih, membuatnya berkontraksi bahkan saat urin masih sedikit. Lada hitam membantu menyeimbangkan kembali kondisi ini. Ia mengundang kehangatan, memperlancar pencernaan, dan membuat kandung kemih kembali rileks. Jika dikonsumsi dalam jumlah sangat kecil, ia memberi sinyal lembut pada saraf di perut bagian bawah. Kamu aman. Kamu boleh beristirahat. Inilah yang disebut para ahli sebagai ketenangan kandung kemih di malam hari, yaitu keinginan buang air kecil meskipun kandung kemih baru terisi sepertiganya. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana menggunakannya dengan lembut dan aman. Setelah makan malam, dan setelah Anda memijat telapak kaki dengan minyak wijen hangat, duduklah dengan tenang. Ambillah 1 atau 2 butir lada hitam utuh, tidak lebih. Kunyahlah perlahan-lahan, dengan penuh kesadaran. Setelah itu, teguk sedikit air hangat. Lalu pejamkan mata Anda, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kehangatan itu meresap perlahan ke dalam tubuh. Kedengarannya sederhana, ya, tapi praktik kecil ini telah membawa perubahan besar. Banyak orang tua bercerita, hanya dalam beberapa hari saja mereka terbangun lebih sedikit di malam hari, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih segar saat pagi menjelang. Izinkan saya berbagi kisah tentang Pak Desgi dari Jaipur. Usianya 67 tahun, pensiunan dari usaha tekstil. Selama bertahun-tahun, ia selalu terbangun 4 kali setiap malam. Sudah mencoba makan lebih awal, minum lebih sedikit, bahkan mengenakan kaos kaki tebal, tetapi keinginan buang air kecil itu tetap datang. Sampai suatu hari, seorang terapis alami menyarankan agar ia mengunyah 2 butir lada hitam sebelum tidur. Dalam 3 malam, kebiasaannya terbangun berkurang dari 4 kali menjadi 2. Dan saat matahari terbit, senyumnya pun perlahan kembali. Tentu saja, tidak semua orang cocok dengan cara ini. Bila Anda memiliki masalah lambung seperti wasir, MAG, atau pencernaan yang sangat sensitif, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Tapi bagi banyak orang, rempah kecil ini, saat dikonsumsi dengan penuh perhatian, menjadi penjaga sunyi di malam hari. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua penyembuhan harus dimulai dari resep dokter. Kadang, jalan menuju tidur yang lebih dalam, dimulai dari dapur Anda. Dari minyak hangat yang Anda balurkan ke telapak kaki, dan dari 2 biji kecil yang Anda kunyah dengan harapan bahwa tubuh Anda masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dengan lembut, dengan alami. Dan jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, itu artinya Anda sungguh peduli pada kesehatan Anda, pada tidur Anda, dan pada ketenangan batin Anda. Sekarang Anda tahu, bangun malam berulang kali bukan semata-mata karena usia. Seringkali, bangun malam itu hanyalah bisikan lembut dari tubuh Anda yang berkata, "Aku butuh perhatian, aku butuh keseimbangan, aku butuh istirahat." Dan untuk menjawabnya, Anda tak selalu membutuhkan obat kuat atau perawatan mahal. Kadang, penyembuhan dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, seperti biji kecil atau rempah yang sudah lama ada di rak dapur Anda. Methi, awain, jinten, biji dah, atau lada hitam. Semua ini lebih dari sekadar rasa. Mereka adalah anugerah. Anugerah yang diwariskan turun-temurun di rumah-rumah sederhana, membawa kehangatan, kebijaksanaan, dan kenyamanan alami. Cobalah satu saja. Mulailah dengan lembut. Pilih satu rempah, ikuti langkah-langkahnya, kunyah perlahan, teguk air hangat, duduklah dengan tenang. Lakukan ini selama 3 malam. Lalu dengarkan tubuh Anda. Jika Anda terbangun lebih jarang,
Jika tidur Anda terasa lebih dalam, bagikanlah kisah itu kepada seseorang. Karena bisa jadi, kisah kecil Anda akan menjadi cahaya harapan bagi sesama lansia lain yang sedang mendengarkan, dengan harapan seperti Anda. Dan bila Anda merasa siap untuk memulai, saya undang Anda menuliskan kata harapan di kolom komentar. Karena satu kata sederhana itu bisa jadi awal dari penyembuhan seseorang yang belum Anda kenal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, agar kita bisa terus bertemu, berbagi cara-cara alami yang membuat hidup terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh kembali nyaman. Sampai saat itu tiba, saya doakan malam Anda setenang semilir angin di pelataran pura, dan pagi Anda sehangat tegukan pertama secangkir teh. Salam hangat, dan namaste.